Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan daripada saudara kita, beliau bertanya, apa perbedaan jiwa dengan ruh? Maka kalau pertanyaannya seperti ini, jiwa itu dengan ruh itu sebenarnya sama-sama ruh. Nah, yang dimaksud jiwa di sini ruh ruhani. Yang dimaksud daripada ruh tadi ruh kudus. Jadi ada jiwa, ada ruh. Nah, ini suatu istilah. Banyak bahasa itu banyak. Ada yang mengatakan nafs, ada yang mengatakan ruh ruhani, ruh kudus, ada yang mengatakan ruh suci, macam-macam. Yang penting kedudukannya, barangnya itu sama. Ada yang mengatakan Ahmad Rasulullah, bukan ruh kudus itu Tuhan, bukan juga ruh kudus itu ada di dalam, tapi dia meliputi segala sesuatu. Namun ruh kudus itu, ruh suci itu berkedudukan pada hati nurani yang paling dalam. Nah, kesalahpahaman kita ketika mendengar kedudukan itu dikira ada di dalam, percikannya, rasanya ada pada kedudukan itu, bukan berarti dia di dalam. Nah, seperti itu. Bukan hanya berada di dalam, tapi hakikatnya meliputi segala sesuatu. Kemudian meliputi segala sesuatu itulah disebut nur ilahi. Dan nur ilahi ini bukan Tuhan, bukan. Nah, kalau kita membicarakan lagi tentang pertanyaannya saudara kita, yang mana jiwa, yang mana ruh. Nah, jiwanya ini itulah disebut nafsi, nafs jiwa, diri kita, yang dimana diri kita ini, si jiwa ini itu dari kebumian, dari api, angin, air, tanah. Beda dengan ruh, ruh kudus, ruh suci. Dia, ruh suci itu langsung dari hembusan Allah, sebagai penuntun bagi jiwa kita untuk kembali kepada Allah. Maka nanti si jiwa ini ketika dia terlahir masih suci, jiwanya belum kotor. Nah, jiwa ini kadang kotor, kadang bersih. Maka jiwa inilah yang merasakan sakit, sengsara, perasaan-perasaan rindu, perasaan-perasaan menyakitkan, perasaan bahagia, hati dan sebagainya, gelisah, takut, khawatir. Itulah jiwa yang merasakan itu. Maka jiwa ini sebelum daripada masanya tiba harus terlebih dahulu pulang. Maka kadang-kadang ada suatu waktu si jiwa itu merasakan kerinduan yang sangat mendalam akan kampung halamannya, yaitu kembali kepada yang bukan sesuatu. Jadi si jiwa ini betul-betul harus disuruh telanjang bulat, disuruh menyerahkan totalitas. Bagaimana dia itu meleburkan, mendiamkan, atau membiarkan dirinya dibawa oleh hakikat sebenar diri, yaitu ruh kudus tadi, sehingga si jiwa ini tidak terluntang-lanting kesana kemari tersesat. Maksud daripada tersesat ini, si jiwa ini tidak tahu kampung halamannya, tidak tahu jalan pulang, mau kemana, kebingungan di dalam alam-alam pikiran, alam-alam keduniawian, terjebak di situ,
sehingga si jiwa ini lupa jalan pulang, sehingga si jiwa ini itu hanya melakukan kehendak daripada jasadnya, badaniyahnya. Maka inilah yang dimaksud jiwa yang tersesat. Nah, semua kita ini tersesat kecuali yang dirahmati Allah. Siapa? Orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat dan damai inilah yang sudah diberikan rahmat oleh Allah. Si jiwa itu diberikan pengetahuan, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan pembicaraan, diberikan kehendak, tapi diberikannya ini hanyalah perasaannya saja, bayangan-bayangan saja. Namun sebenarnya yang memberi sumber itu, yang memberi penglihatan, pendengaran, itulah cahaya Allah yang ada pada Ruhul Kudus tadi itu, memberikan cahayanya, rasanya kepada jiwa, sehingga jiwalah yang merasa, jiwalah yang sakit, emosi, dendam, iri, khawatir dan sebagainya. Maka bagaimana tugas daripada cahaya Allah itu? Menunggu. Lalu si jiwa inilah yang harusnya bagaimana secara syariat mencari jalan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu dengan menaiki kendaraan cahaya Allah itu. Baru kalau sudah naik kendaraan disuruh diam, biar Rasulullah, cahaya Allah itu sendiri yang menjemput daripada jiwa tadi sebelum kematian yang sebenarnya. Karena jangan sampai si jiwa itu sebelum kematian yang sebenarnya, berpisahnya dia daripada jasmaninya, tidak pulang sebelum itu. Nah, disitulah nanti tersesat. Karena apa? Tidak tahu jalan pulang. Nah, dikiranya kita ini hidup di dunia hanya seperti makan, tidur, minum, beristri, bersuami, kemudian kita beribadah hanya seperti malaikat saja, tidak ada tentang pengetahuan tentang pulang. Ya, beribadah itu betul-betul dianjurkannya karena kebutuhan juga, tapi jangan hanya ibadah-ibadah yang ikut hawa nafsu, ikut daripada jasmani, nafsu badaniyah, yang dimana keakuan daripada jiwa kita ini tidak pernah dileburkan kepada Ruh Suci, kepada Ruhul Kudus itu tadi. Maka inilah yang mau kita benahi secara syariat. Nah, bagaimana terbanglah seperti laron yang mengejar cahaya, meskipun dia tahu kalau saya mendekat cahaya ini saya mati. Laron itu mendekat cahaya. Bagaimana sampai ke sumber cahaya? Bagaimana caranya sampai ke sumber cahaya? Carilah cahaya kecil yang ada pada diri. Leburlah di situ, rasakan cahaya kecil itu. Tentunya bukan dengan ilmu. Ilmu itu pengetahuan, dalil, teori. Jadi kalau masuk atau merasakan Ruh Kudus, cahaya Allah, jangan pakai ilmu. Tidak bisa. Telanjang bulat seperti bayi. Pasrahkan jiwa itu, pasrahkan. Totalitas, rasakan betul-betul. Sebelum dirasakan betul-betul Ruh Kudus, Ruh Suci, harus kenal dulu. Harus kenal dulu. Siapa Ruh Suci? Itulah diri sejati, diri sebenar-benar diri, hembusan Allah yang bukan dari bumi, bukan diciptakan. Itu hembusan, wa nafakhtu amri Rabbi. Dia tidak pernah memikirkan tentang ini, tidak pernah. Dia hanya merindukan Tuhannya. Sampai tiba masanya Ruh Kudus itu pulang. Kalau si jiwa belum tentu. Kalau Ruh Kudus pasti pulang. Kalau si jiwa belum tentu.
Nah, ini si jiwa kita inilah yang diadakan ini. Nah, kalau si jiwa tadi koneksi dengan Roh Kudusnya, Rasulullah, utusan Allah atau cahaya Allah, banyak namanya, maka dia akan dibawa oleh cahaya Allah, dibungkus. Terus kemana? Kembali ke tempat asalnya. Di mana tempat asal cahaya? Kembali ke sumber cahaya. Tapi bagaimana ketika si jiwa ini melupakan cahaya kecil pada dirinya? Cahaya itu nanti akan kembali dengan sendirinya tanpa membawa si jiwa. Kalau si jiwa sudah ikut, pasti jasad ikut. Namun karena si jiwa tadi melupakan kerjanya, kita hanya terlena dengan kehidupan-kehidupan yang semu, yang ilusi, fata morgana yang seperti ini, maka kita itu akan habis. Jiwa kita tersiksa, mendapatkan siksa-siksa. Di sini saja kita sudah dapatkan siksa-siksa yang sangat menderita ketika kita mengikuti daripada kehendak jasad. Karena kenapa? Ketika keinginan kita ditolak, tidak sesuai dengan harapan kita, emosi, marah, jiwa berontak. Nah, dengan inilah semakin hari semakin lama jiwa telah kotor, perlu dibersihkan. Jadi jiwa ini adalah seperti seolah cermin. Debunya itu dibersihkan supaya cahaya Allah itu menyinari. Debunya itu, jendela ini dibersihkan, kacanya, cerminnya dibersihkan supaya cahaya itu bisa menyinari jiwa, sehingga jiwa ketarik oleh Ruh Kudus tadi, cahaya Allah tadi. Nah, itulah suatu perjalanan, dan ketika sudah sampai pun si jiwa tadi naik di kendaraan cahaya Allah, cahaya Allah mengantar kepada sumber cahayanya sendiri. Ya, ketika sudah sampai pun tidak ada lagi istilah si jiwa mengaku Allah, si jiwa mengaku Rasulullah, tidak ada. Karena si jiwa itu telah diselesaikan, telah dileburkan, telah mati. Laron itu telah mati ketika sampai ke cahaya. Jiwa itu telah mati ketika dia merasakan cahaya Allah. Cuma memang perasaannya seperti dia yang menyaksikan ini. Saya sebagai penyaksi atas semua perbuatan-perbuatan. Bukan kita yang menyaksi. Kita hanya diberikan secara syariatnya, diberikan penyaksi itu. Nah, namun ketika si jiwa lebur kepada cahaya Allah meleburkan lagi kembali kepada sumber cahaya yang meliputi segala sesuatu, yang bukan sesuatu, maka itulah yang sangat ditunggu-tunggu. Itulah yang asli. Tidak ada lagi istilah jiwa itu bisa mengaku Tuhan, tidak. Jiwa itu mengaku Tuhan ketika dia lupa asal kejadian dirinya, ketika dia lupa jalan pulang dan tidak tahu jalan pulang. Itu hakikatnya jiwa itu mengaku Tuhan secara tidak langsung, karena merampas hak Tuhan, mengakui hak Tuhan. Nah, itu secara tidak langsung itu. Karena kita tahu si jiwa ini hanya diberikan rasa penglihatan, rasa pendengaran. Nah, bagaimana si jiwa nanti leburkan dulu kepada sebenar-benarnya daripada dirinya, yaitu ruh suci tadi. Harus lebur kepada ruh suci, baru ruh suci itu pulang sendiri. Nah, itu ya. Jadi perbedaan jiwa dengan ruh, secara hakikat sama-sama ruh, tapi ruhnya di sini beda. Kalau Ruh Kudus itu langsung dari ilah, langsung dari Allah. Kalau ruh ruhani atau jiwa itu nafsu kebumian, itu dari 4 unsur dari Nur Muhammad. Beda, jadi beda. Makanya kadang dinamakan ruh ruhani itu jiwa, Ruh Kudus itu ruh. Jadi jiwa ruh.
Nah, itu saja. Jadi jadilah laron. Kenali dulu kedudukannya di mana pada diri. Nah, sudah dikasih tahu, tinggal mau percaya apa tidak. Kalau tidak percaya, silakan. Kalau percaya, rasakanlah, praktekkanlah itu. Nah, rasakan betul-betul itu cahaya Allah yang ada pada diri. Baru cahaya Allah itu memancar betul-betul kembali kepada sumber cahaya. Setelah kembali kepada sumber cahaya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ditinggalkankah semua urusan-urusan kita di dunia? Tidak. Jiwa itu tetap diam. Biar cahaya Allah yang berjalan di tengah-tengah bumi menyinari semua semesta. Jiwa diam. Biar cahaya Allah yang menyelesaikan semua perkara-perkara. Jiwa diam. Biar cahaya Allah semua yang melihat, mendengar dan sebagainya. Jiwa tetap diam, mati, karena telah kembali, telah merdeka, telah berhasil. Maka ketika tanazul, si jiwa itulah yang paling tidak boleh menghalalkan segala cara untuk kembali hidup lagi. Sebenarnya si jiwa itu intinya diam sediam-diamnya. Jadi yang bergerak ke sana kemari apa? Cahaya Allah itu, sang cahaya itu. Jangan jiwa. Tidak dilarang orang belajar begini. Orang belajar ilmu ma'rifat, ilmu ketuhanan itu tidak disuruh tinggalkan dunia. Rasa keduniaan itu yang ditinggalkan. Rasanya kepada dunia itu ditinggalkan. Tidak ada yang suruh tinggalkan, tidak ada. Nah, rasanya ini, rasa kemelekatan itu. Nah, kita ini rasa kemelekatannya banyak sudah dari dulu. Sudah terlatih kita, sudah menancap betul-betul. Jadi sehingga susah melepaskan ego, nafs diri itu, diri jiwa itu. Nah, makanya adalah latihan-latihan khalwat, latihan uzlah, zikir-zikir, solawat-solawat. Untuk apa itu semua, Mas? Untuk pembersihan jendela. Membersihkan kita punya jendela. Jiwa ini, jiwa ini kadang kotor, kadang bersih. Ketika dia bersih, terpancar itu cahaya Allah sehingga mudah menangkap. Nah, semakin bersih jiwa itu, maka dia akan ditarik oleh cahaya Allah sehingga hatinya jadi bersih sebersih-bersihnya, bening, putih tanpa kotoran apapun. Nah, jadi betul-betul itu. Begitu ya saudara-saudaraku. Nah, kalau istilah-istilah di dalam ilmu tasawuf begitu. Kalau istilah modern, jiwa dengan ruh. Kalau istilah tasawuf macam-macam. Ada ruh ruhani, itu jiwa. Ada ruh kudus, ada nafs, ada utusan Allah, ada Rasulullah. Nah, yang mengherankan ini kalau kita terlalu fanatik kepada nama-nama, istilah-istilah yang sudah kita yakini sejak dulu sama guru kita. Baru ketika ada paham-paham orang, hanya beda bahasa, itu dicaci atau disesatkan atau dikufur-kufurkan atau dihina-hinakan. Bahasanya seperti utusan Allah. Ini kan bahasa Indonesia. Ada yang berpaham Rasulullah. Nah, Rasulullah ini kan bahasa Arab. Rasul Allah, utusan Allah. Nah, kita pakai Rasulullah itu sangat berat. Sangat berat. Kalau utusan Allah atau sang cahaya itu masih bisa diterima umum. Tapi kalau kita pakai Rasulullah, sangat berat. Nah, jadi perkara ini saja. Makanya inilah tidak bisa kita betul-betul tertahan di makna, lapat-lapat, istilah-istilah.
Semua orang di dunia ini yang diperdebatkan tuh istilah, paham-paham A, B, C, D, E, F, G. Seolah-olah itu kita Tuhan yang paling benar, saya yang paling benar. Pahamannya ini begini. Itu salah, itu pahamannya sana itu. Oh begini. Padahal belum tahu lagi kedudukannya, belum tahu lagi rasanya ini. Mana tahu istilahnya lain tapi rasanya sama, barangnya sama. Nah ini seperti jiwa tadi dengan Ruh Kudus. Ada yang istilah jiwa itu dengan nafs, ada istilah jiwa itu dengan ruh ruhani, ada yang istilahkan jiwa itu dengan sukma. Nah, bagaimana kalau beda-beda istilahnya begitu setiap daerah atau bahasa Inggris? Apa bahasa Inggrisnya jiwa? Tidak tahu saya bahasa Inggris. Nah, beda-beda tapi barangnya sama. Ini yang diperdebatkan manusia. Nah, jadi di sini kita ambil pelajaran. Jangan kita terlalu fanatik dengan makna, jangan terlalu fanatik dengan petunjuk-petunjuk itu. Petunjuk itu dipakai, dalil, semua dipakai. Tapi ketika betul-betul ingin mencari jalan pulang, jangan pakai ilmu. Kalau sudah praktek itu tidak pakai ilmu, bukan ilmunya dibuang. Harus telanjang bulat, betul-betul kosong semua, seperti bayi yang lahir tanpa kain putih, tidak ada sehelai benang. Nah, bagaimana kembali seperti bayi tadi, fitrah, lahir tanpa sehelai benang pun, tanpa uang yang dibawa. Ketika kita lahir itu apa yang dibawa? Adakah anting-anting? Adakah emas? Adakah bayi langsung punya baju? Tidak ada. Adakah bayi langsung punya ilmu, langsung tahu begini? Tidak. Kosong. Nah, adalah cahaya Allah itu yang betul-betul selalu menuntun untuk kembali, memanggil terus si jiwa itu untuk kembali sekarang. Jangan tunggu lama-lama bilangnya. Nah, utusan cahaya itu apa Nabi bilang? Jangan tunggu lama-lama. Nah, itu kan lama-lama nanti khawatirnya semakin jauh, semakin jauh. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi sesuatu sangat dekat, tak tersentuh. Namun ketika kita mengikuti kehendak jasad, jiwa ini mengikuti kehendak jasad terus, itu sama saja seolah-olah tuh Allah sangat jauh. Sangat jauh, perasaan kita itu sangat jauh. Padahal Allah itu tidak bertempat, meliputi. Nah, kita di dalam Allah. Bagaimana caranya bisa jauh? Perasaan kita itu yang sangat jauh. Kita tersesat sangat jauh kalau mengikuti jasmani terus. Nah, itulah. Jadi perbedaannya itu tadi, jiwa dengan ruh, beda kedudukan. Nah, mungkin begitu. Hadirin semua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.